Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode terakhir. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Saito yang merasa cukup terkejut karena kini Akane terlihat senyum-senyum sendiri di saat Saito yang kini baru saja bangun tidur. Kemudian ketika telah selesai makan, di sini tiba-tiba Akane menawarkan kepada Saito untuk ditemani nonton bersama sesuai dengan film yang disukai Saito. Seketika Saito pun di sini merasa agak curiga. Kenapa tiba-tiba Akane hari ini bersikap baik kepadanya, seolah ada sesuatu di balik senyumannya Akane. Lantas kini Saito mendapat pesan dari Himari yang membuat Akane di sini merasa agak risih. Apalagi karena sebelumnya Akane tahu betapa akrabnya Saito ketika chattingan dengan Himari, sehingga membuat Akane pun di sini merasa agak cemburu. Lalu mengesampingkan hal tersebut karena semalam Saito beranggapan bahwa Akane merupakan gadis yang ia temui ketika masih kecil, sehingga kini Saito pun mencoba bertanya kepada Akane apakah mereka pernah saling ketemuan sebelum masuk SMA. Namun dengan sendirinya di sini Akane pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Saito sebelum SMA dan mungkin kala itu Saito hanyalah salah orang saja. Lantas kini Akane pun pergi ke ruang belajarnya karena Akane kini ingin menghindari Saito, yang mana ternyata sebenarnya Akane dulu memang merupakan sosok gadis yang dulu pernah ketemu dengan Saito ketika di pesta kakeknya Saito. Lalu kita diperlihatkan flashback dari Akane yang kala itu sedang diajak oleh neneknya untuk hadir dalam pesta kakeknya Saito, yang mana kala itu Akane benar-benar ketemuan dengan Saito di saat ia dan Saito yang sedang merasa bosan dengan pesta tersebut. Dan karena yang bocil di sini cuma mereka berdua, seiring berjalannya waktu di sini mereka pun akhirnya bisa saling akrab. Dan di saat waktunya Akane pulang, di sini Akane pun terlihat agak bersedih karena Akane saat ini tengah berpisah dengan Saito. Lalu selang beberapa tahun kemudian, akhirnya Akane ada kesempatan untuk ketemu dengan Saito ketika tes ujian masuk SMA. Oleh sebabnya Akane di sini akan berjuang keras agar dirinya nanti bisa sekolah di SMA yang sama dengan Saito. Dan di saat Akane yang benar-benar menjadi teman satu kelas dengan Saito, di sini Akane pun spontan menyapa Saito dengan sapaan seolah dirinya memang pernah ketemu dengan Saito. Namun sayang karena Saito saat ini sudah lupa dengan wajah Akane, sehingga membuat Akane pun di sini merasa kesal kepada Saito hingga saat ini. Yang mana oleh karenanya Akane selalu terlihat membenci Saito, sebab Saito malah melupakan momen kebersamaan mereka dulu. Lantas karena merasa tak enak, kini Saito pun datang menghampiri Akane dan berusaha meminta maaf jika dirinya membuat kesalahan kepada Akane. Dan karena Akane belum ingin berhadapan dengan Saito, sehingga kini Akane pun hanya menyuruh kepada Saito untuk pergi membeli bahan-bahan makanan. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Himari yang kini tengah didatangi oleh 3 pria nakal dan hendak menggoda Himari yang kini tengah sendirian. Dan untungnya di sini ada Saito yang kini mencoba mengaku sebagai pacarnya Himari, yang mana karena Saito di sini mencoba mengancam layaknya Yakuza, sehingga 3 preman itu pun langsung pergi meninggalkan Himari. Himari yang tahu pun di sini merasa berterima kasih kepada Saito karena Saito telah rela untuk membantunya. Dan ternyata alasan Himari saat ini sendirian karena ia saat ini sedang merasa kesal sebab ibu tirinya kini sedang berada di rumahnya. Dan karena Saito tahu bagaimana perasaan Himari saat ini, sehingga Saito kini memilih untuk menemani Himari lebih lama lagi. Lantas karena Himari merasa dibuat baper oleh Saito, seketika Himari pun kini malah dengan sengaja untuk mengkisu Saito secara tiba-tiba. Hari esok pun tiba, karena kemarin tiba-tiba Himari mengkisu Saito, sehingga tentu membuat Saito pun di sini merasa kepikiran. Sisi dan Mahu yang tahu pun di sini merasa penasaran kenapa pandangan Saito saat ini terasa agak kosong. Yang mana di sini mereka pun mulai beranggapan bahwa mungkin semalam Saito sehabis berkisu dengan Akane.
Seketika Saito pun di sini membantahnya bahwa dirinya tidak sehabis melakukan apapun. Lalu ketika Himari datang kemari, di sini Himari pun ingin bicara dengan Saito, sehingga kini Sisi dan Maho pun memilih untuk pergi saja karena sepertinya mereka punya rencana sesuatu. Lantas di sini Himari malah mencoba menggoda Saito karena Himari merasa bahwa Kisu kemarin masih kurang untuk dirinya. Lalu di saat yang sama ketika Akane yang baru saja masuk ke kelas, di sini ia dikejutkan dengan teman-teman kelasnya yang sedang membahas foto dari Akane dan Saito yang sehabis saling berkisu kemarin. Akane yang tahu pun seketika menemui Himari karena ia merasa tak menyangka bahwa Himari akan bertingkah sejauh ini. Dan di sini Himari pun mencoba menyindir Akane bahwa dirinya tidak akan berhenti bertindak jika Akane tetap memilih untuk diam saja. Beberapa saat pun berlalu. Saat berada di rumah, di sini Akane pun merasa galau. Kenapa bisa-bisanya sahabat dekatnya sendiri kini malah mencoba merebut orang yang ia sukai. Lalu ketika Saito baru saja pulang, di sini Saito pun memberikan Akane oleh-oleh karena Saito merasa bahwa Akane saat ini sedang bad mood. Seketika Akane pun di sini merasa sangat senang karena sepertinya kini Saito masih ada rasa sayang kepada dirinya. Lantas kini Akane pun mencoba menelpon Himari untuk mengajak saling ketemuan di taman. Yang mana akhirnya di sini Akane pun mulai bersikap tegas untuk menyikapi masalah percintaan ini. Dan selang beberapa saat ketika Himari telah tiba di taman, rupanya Himari di sini juga telah siap untuk membahas masalah percintaan ini dengan serius. Yang mana di sini Akane mulai angkat bicara dan meminta kepada Himari untuk berhenti pacaran palsu dengan Saito. Dan karena Akane sudah tahu tentang Himari yang kisu dengan Saito, sehingga di sini membuatnya pun merasa risih dengan kedekatan Himari dan Saito yang mulai tidak wajar. Lantas di sini Himari pun mulai menegaskan bahwa Akane juga tidak berhak untuk melarangnya karena status pernikahan Saito dan Akane hanya formalitas saja tanpa ada unsur perasaan saling suka satu sama lain. Seketika Akane dengan agak malu pun di sini menegaskan kepada Himari bahwa sebenarnya dirinya juga suka kepada Saito. Kemudian di sini Himari pun mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah mulai suka dengan Saito sejak kelas 1 SMA. Dan yang membuat Himari merasa kesal kenapa bisa-bisanya Akane tiba-tiba mengatakan suka kepada Saito di saat dirinya yang kini sudah jatuh hati dari dulu kepada Saito. Yang mana seolah Akane kini ingin merebut Saito dari dirinya di saat Himari yang kini sudah semakin dimabuk cinta oleh Saito. Seketika Akane pun di sini mencoba membantahnya bahwa dirinya lebih dulu suka kepada Saito karena ia dulu ketemu Saito ketika masih kecil di saat ia yang ikut dalam acara pesta dari kakeknya Saito. Himari yang baru tahu pun di sini makin merasa kesal karena ternyata Akane sudah ditakdirkan untuk dekat dengan Saito sejak kecil. Oleh sebabnya Himari di sini merasa tak terima kenapa Akane malah baru-baru ini mengatakan cinta kepada Saito di saat ia yang kini mulai bisa membuka ruang pada hatinya Saito. Lantas kini terjadi cekcok panjang antara Himari dan juga Akane yang kini malah semakin merembet saling menghina satu sama lain. Kemudian saat ini Himari pun berterus terang kepada Akane bahwa sebenarnya sejak dulu dirinya sudah tahu bahwa sebenarnya Akane suka kepada Saito. Yang mana dulu dirinya mulai menyadari ketika Akane yang pertama kali mencoba menyapa Saito. Apalagi ketika Saito yang sedang sakit. Di sini Himari pun juga menyadari perasaan dari Akane karena Akane kala itu selalu saja dibuat gelisah. Dan ternyata selama ini Himari selalu saja menahan dirinya agar jangan sampai ia suka kepada Saito sebab ia juga tidak ingin jika sampai merusak persahabatannya dengan Akane. Selain itu, ternyata alasan Himari sengaja dekat dengan Saito saat ini agar dirinya bisa membuat Akane sadar bahwa sebenarnya Akane juga suka kepada Saito. Di saat Akane yang merasa tersakiti melihat kedekatan Himari dan juga Saito. Tapi meski begitu, sebenarnya Himari juga ada niatan tersendiri, yakni agar ia bisa membuat Saito jatuh hati kepada dirinya. Lalu pada akhirnya karena mereka sama-sama punya perasaan suka kepada Saito, sehingga kini mereka pun memilih menjadi rival saja untuk bisa mendapatkan hati dari Saito. Yang mana meski mereka berdua telah menjadi rival,
Tapi mereka tetap akan menjaga ikatan persahabatan ini, kecuali jika membahas tentang masalah percintaan. Lalu karena Akane kini sudah berdamai dengan Himari, pada keesokan harinya Akane pun sudah kembali seperti biasanya, yakni ia yang selalu marah-marah lagi kepada Saito. Dan karena merasa ada yang aneh dengan Akane, di sini Saito pun mencoba menyentuh dahi Akane, yang kini malah membuat Akane di sini makin tambah baper. Dan pada akhirnya kini Akane pun tetap marah-marah kepada Saito, karena Saito yang kini sengaja menyentuh dirinya. Lalu ketika berada di sekolah, di sini lagi-lagi Saito dibuat galau dengan tingkah dari Akane yang kini telah kembali ke setelan pabrik. Lalu karena tiba-tiba kini sedang membahas masalah Kisu, di sini Shisei pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya Kisu pertama Saito bukanlah bersama Himari. Tapi karena Shisei saat ini tidak mau diinterogasi oleh yang lain, sehingga kini ia pun memilih untuk diam saja. Lalu setelahnya Saito pun di sini dibuat terheran-heran dengan Himari dan Akane yang sepertinya kini terlihat terang-terangan ketika bertengkar hanya karena ingin memperebutkan dirinya. Yang mana karena mereka berdua kini telah menjadi sebagai rival, sehingga mereka tak akan segan-segan untuk mendapatkan hati dari Saito. Tapi sepertinya untuk saat ini hati Saito lebih condong kepada Akane karena status dari Akane yang merupakan istri sah dari Saito. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia nonton pembahasan anime Class Note Dakirai sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.